Siang itu, bel istirahat berbunyi nyaring, memecah kesunyian kelas 11 IPA 1. Suara kursi bergeser, tawa meledak dan langkah kaki berlarian menuju kantin. Di antara keramaian itu, 5 sahabat berjalan bersama, yaitu Oyin, Angel, Pei, Nabila, dan Teja. Mereka bukan kelompok yang paling terkenal, bukan pula yang paling menonjol. Namun, mereka punya satu hal yang lebih berharga, yaitu kebersamaan. Tak ada yang menyangka hari itu bukan hanya perut yang akan diuji rasa laparnya, tetapi juga hati mereka dan kepercayaan di antara mereka. Istirahat. Ayo kita ke kantin. Aku lapar banget. Tunggu aku udah kelas dulu. Sebentar ya, nanti tunggu dulu. Aku ikut, tapi jangan lama-lama ya. Santai aja lah, ke kantinnya kan nggak pindah. Kantin sekolah riuh seperti biasa, aroma gorengan memenuhi udara. Suara siswa bercampur dengan deting sendok dan gelas. Kelima sahabat itu duduk bersama, bercanda ringan seperti hari-hari sebelumnya. Namun tawa itu mendadak terhenti. Pei membeku, tangannya gemetar saat merogoh tasnya. Dompet yang seharusnya ada, tetapi menghilang. Bukan hanya uang yang lenyap di saat yang sama, rasa tenang pun perlahan ikut pergi. Aku pesan duluan ya. Aku sekalian deh sama es teh. Kamu nggak beli? Bentar. Kenapa? Dompetku nggak ada. Serius? Coba tanya lagi. Ini uang tabunganku. Tenang dulu, jangan panik. Ini aku di kelas. Ya, ayo kita balik lagi. Mereka kembali ke kelas dengan langkah cepat dan hati tak menentu. Tas dibongkar, buku dikeluarkan, meja diperiksa. Tetapi dompet itu tak juga ditemukan. Lalu muncul sesuatu yang lebih berbahaya dari kehilangan. Sebuah pikiran kecil, sebuah kecurigaan yang pelan-pelan tumbuh di antara teman yang selama ini saling percaya. Tak ada tuduhan, tak ada kata kasar, namun diam yang menggantung justru terasa lebih menyakitkan. Tadi sebelum istirahat, kamu taruh di mana? Aku ingat banget aku taruh di tas kecil ini. Tadi di kelas isinya cuma kita kan. Maksudnya apa? Aku nggak ketemu siapa-siapa, aku cuma bingung. Tenang dulu, jangan mikir aneh-aneh. Kita cari dulu, tapi ini terlalu aneh. Kalian curiga sama aku? Kabar kehilangan itu menyebar cepat, seperti angin yang membawa bisik-bisik. Tatapan orang lain mulai terasa berbeda. Suasana yang biasanya hangat kini menjadi canggung. Teja yang paling pendiam mulai merasakan jarak yang tak terlihat. Bukan karena kata-kata yang diucapkan, melainkan karena keraguan yang tak pernah dijelaskan. Kadang, yang melukai bukanlah tuduhan keras, melainkan diamnya orang-orang yang kita percaya. Kayak gitu loh, Teja. Tapi dari tadi kalian ngeliatnya gak aku terus. Aku cuma tadi. Aku memang gak punya banyak uang, tapi setidaknya aku tidak tenang nih. Tenang dulu, ini semua dipanik, jangan saling duduk. Iya, tapi kan dompetnya tetap hilang. Jadi aku yang paling penting. Sore itu, hujan gerimis pun turun, seakan ikut membawa beban di hati mereka. Di teras sekolah, akhirnya kata-kata yang tertahan pun keluar. Bukan tentang dompet ataupun uang lagi, melainkan tentang perasaan yang terluka karena merasa tidak dipercaya. Di bawah suara gerimis hujan yang mengguyur atap, persahabatan mereka berdiri di ujung yang rapuh. Gerimis. Maaf ya, aku ingin suasana jadi begini. Ada suasananya, tapi cara pandang kalian juga bikin aku berubah. Kita semua lagi tegang. Teja. Aku dengar kalian berbisik. Aku cuma terlalu panik. Aku juga takut kehilangan teman. Keesokan paginya, sebuah kabar sederhana mengubah segalanya. Dompet itu ditemukan, bukan di tangan siapapun, hanya terselip diam di bawah meja, menunggu untuk disadari. Uangnya utuh, namun hati yang sempat retak tak langsung kembali seperti semula. Karena benda yang hilang bisa ditemukan dengan mudah, tapi kepercayaan perlu keberanian untuk memulihkannya. Selamat siang anak-anak. Siapa? Kemarin ada yang kehilangan dompet ya? Saya Pak. Ini ditemukan petugas kebersihan, dompetnya masih lengkap. Ini dompet saya Pak. Makasih ya Pak. Ya. Jadi bukan aku kan? Dengan suara pelan dan mata yang menunduk, kata maaf akhirnya terucap. Satu persatu mereka belajar mengakui kesalahan, bukan karena ada yang memaksa,
tetapi karena persahabatan lebih penting daripada rasa gengsi. Dan Teja yang sempat terluka memilih untuk memaafkan, bukan karena sakitnya hilang, tetapi karena ia tak ingin kehilangan teman-temannya. Teja, maaf ya, aku terlalu panik sampai bilang percaya sama kamu. Aku juga salah sudah ikutan curiga. Aku juga terbawa suasana, maaf. Kita semua salah karena nggak langsung percaya sama teman sendiri. Gue juga salah, harusnya aku ngomong dari awal, selalu malah disudutkan. Hari itu mereka belajar sesuatu yang tak ada di buku pelajaran, bahwa ketakutan bisa mengubah cara kita memandang orang lain, bahwa prasangka bisa muncul bahkan di antara sahabat sendiri. Namun mereka juga belajar bahwa kejujuran, keberanian meminta maaf, dan kemauan untuk memperbaiki kesalahan adalah jembatan yang bisa menyatukan kembali hati yang sempat terpisah. Dompet itu memang sempat hilang, tetapi yang lebih penting persahabatan mereka tak ikut hilang. Dan sejak hari itu mereka tak hanya duduk bersama di bangku yang sama. Mereka juga berdiri bersama dalam kepercayaan yang lebih kuat dari sebelumnya. Dompetku memang hilang kemarin, tapi hampir saja kita kehilangan sesuatu yang bahkan lebih penting. Kepercayaan, kalau kepercayaan hilang susah nyarinya. Untuk kita belum terlambat untuk memperbaikinya. Makasih ya, udah tetap jadi teman. Ya iyalah, masa cuma gara-gara dompet kita bubar. Lain kali kalau ada masalah kita harus ngomong baik-baik. Jangan dipendam sama jangan berprasangka buruk. Karena teman itu datang ketika bukan pada senang saja. Sejak hari itu, mereka belajar sesuatu, bukan tentang uang, bukan tentang barang hilang, tetapi tentang kepercayaan. Tentang bagaimana ketakutan bisa mengubah cara kita melihat orang lain. Dan bagaimana keberanian untuk meminta maaf bisa menyatukan kembali yang sempat retak. Di bangku yang sama, di kelas yang sama, 5 sahabat itu kini tertawa lagi. Bukan karena masalahnya yang kecil, tapi karena mereka memilih untuk tetap bersama setelah hampir terpisah oleh prasangka.